Masih ada sisa beberapa masalah sih yang harus diselesaikan sebetulnya. Ya kan ini juga kita baru ketemu juga buat nanya masalah soal polemik royalti juga nih. Ya. Sebelum masuk ke sidang di MK juga kan maksudnya sempat panas nih antara pihak Mas Ariel gitu, visi dan juga aksi, terlebih juga Ahmad Dhani juga banyak banget sindiran gitu. Lu menanggapinya seperti apa sih? Sebenarnya menurut saya yang paling penting itu adalah informasi yang benar untuk publik, itu yang paling penting sebetulnya. Jadi saya menyayangkan ada informasi awal itu yang membuat publik itu bukan pengetahuan lebih luas, jadi malah jadi lebih sempit. Dan dari informasi yang sempit itu menimbulkan masalah-masalah baru jadinya. Salah satunya apa yang terjadi sama Lesti juga kan, Lesti dipanggil ke sini menjadi saksi. Itu salah satu dampak dari informasi yang nggak tepat. Itu sih yang disayangkan kemarin. Masalah kita sama aksi itu kan masalah itu soalnya sebenarnya soal masalah performing rights yang lumayan kompleks menurut saya. Nah itu yang dikomunikasikan dengan terlalu sempit, bahwa kalau setiap kali mau nyanyi itu mesti izin dulu gitu. Kan sebenarnya itu ada hal-hal yang mesti dijelaskan terlebih dahulu. Apakah itu tentang mechanical rights, apakah itu tentang performing rights, itu mesti jelas sebenarnya dijelasin. Tapi konter-konter dari Ahmad Dhani kayak bikin lo sama Arman juga bikin pusing kepala juga sih seperti itu gitu. Karena ini maksudnya efeknya juga dampaknya juga cukup gede juga kan di lu, apalagi di sosial media gitu. Iya. Memang PR-nya jadi banyak untuk bisa menjelaskan itu secara benar ke masyarakat. Karena itu sangat berpengaruh, pengetahuan mereka itu sangat berpengaruh. Karena sampai sekarang kan memang kesadaran terhadap hak cipta itu, apalagi di bidang musik, itu lumayan minim yang menyebabkan terjadinya masalah ini sebetulnya. Jadi kan inti dari masalah ini kan adalah bahwa banyak pihak yang tidak menyadari bahwa mereka itu harus membayarkan hak cipta terhadap sebuah lagu. Itu yang sebenarnya misalnya di sana tentang terus jadi ada masalah tentang siapa yang harus bayar. Nah itu kan pertama kali disebutkan bahwa penyanyi yang harus bayar. Sedangkan bukan kita nggak mau bayar sebetulnya, tapi di seluruh dunia itu nggak ada yang penyanyi itu yang mesti membayarkan si performing rights itu. Yang membayarkan performing rights itu biasanya penyelenggara acara, promotor ataupun event organizer biasanya. Nah itu yang salah satunya kita minta kejelasan di MK ini kan. Tujuan kita ke MK bukan pengen menang sebetulnya, kita pengen jelas, kita pengen diperjelas hal-hal yang diperdebatkan kemarin. Jadi jelas buat kita, jelas buat masyarakat. Nah itu yang kita kejar sebetulnya di sidang MK ini. Mas Ariel tadi juga di dalam dibahas soal ini, ketakutan para penyanyi yang sewaktu-waktu bisa dilaporkan, sewaktu-waktu bisa dipidanakan seperti itu. Ya. Sementara Mas Ariel kan di dalam penyanyi juga pencipta lagu yang cukup banyak gitu lagunya. Iya, kaki saya dua. Iya. Apakah itu tetap dirasakan oleh masyarakat, ketakutan itu akhirnya bekerja sama-sama orang jadi takut? Betul. Jadi ketakutan itu sangat-sangat berdasar sebetulnya. Jadi kalau di MK ini kita cuma bisa menyertakan 2 saksi. Sebetulnya ada banyak kejadiannya udah. Mungkin teman-teman media juga tahu tentang Vidi yang performing rights-nya ya, bukan mechanical-nya. Performing rights-nya kan disuruh bayar 24,5 miliar kalau nggak salah. Itu kan hal yang berlaku ke belakang tuh. Nah itu yang kita takutkan gitu jadi masalah. Jadi kayak bisa yang kita takutkan adalah oknum. Karena kan apapun profesinya, oknum itu pasti ada aja gitu. Dan kalau bisa jadi di luar anggota aksi yang memanfaatkan itu. Jadi ada pencipta lagu yang nggak tergabung kemana-mana, tapi dia melihat keadaan ini terus dia memanfaatkan. Salah satunya ya Lesti, kan juga penciptanya kalau nggak salah ya. Kayaknya bukan anggota aksi deh kayaknya. Dia meminta sesuatu yang udah ke belakang dan Lesti yang mesti bayar. Jadi kayak misalnya Lesti nyanyi di TV, itu bukan TV yang diminta dibayar, tapi mesti Lesti yang bayar gitu sih. Terus
Lesti bernyanyi di beberapa tahun yang lalu diminta pertanggungjawaban buat dibayar sekarang. Ada juga salah satu penyanyi di Indonesia, dia menyanyikan sebuah lagu di tahun 2023. Terus di tahun 2025 dia diminta untuk membayar apa yang dinyanyikan di tahun 2023. Nah ini menurut kita nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena udah kejadian. Jadi diminta untuk membayarkan 50 juta satu lagu. Dan dia bilang, wah kalau tahu satu lagu harganya 50 juta, itu saya mendingan nggak usah nyanyi lagunya. Tapi kan dia nggak bisa tarik itu. Karena apa? Karena udah kejadian kan? Iya. Nah itu yang kita takutkan Surut bisa ke belakang. terjadi. Iya, itu bisa terjadi ke siapa aja, seluruh penyanyi. Ditarik sampai 10 tahun yang lalu misalnya gitu. Ataupun katakanlah kalau sesuai dengan ininya dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah itu yang berbahaya sih menurut kita. Artinya kepastian hukum itu sangat urgent untuk saat ini untuk supaya nggak banyak lagi penyanyi-penyanyi dalam tanda kutip jadi korban, mencari orang-orang mencari kesempatan sebenarnya. Betul, sangat urgent karena apa? Karena menyanyi itu terjadi setiap hari, panggung itu terjadi setiap hari. Nah dengan ini juga kan sebenarnya ya kalau mau dipukul rata itu semua bisa kena. Anak-anak SMA yang mau manggung di pensi itu juga bisa kena. Penyanyi kafe apalagi setiap hari mereka menyanyi gitu. Jadi makanya kenapa menurut kita itu sangat urgent sih untuk bisa diselesaikan. Mungkin sekarang di MK udah gimana prosesnya? Sampai saat ini sekarang adalah keterangan dari kita kan ya, saksinya siapa yang memang yang berperkara langsung ataupun yang mendapatkan keresahan dampaknya gitu langsung itu sampai saat ini itu. Tapi yang kita paling senang sebenarnya adalah yang minggu lalu keterangan dari pemerintah yang dari waktu itu kita kan minta keterangan dari pemerintah kan dari aksi punya pendapat A, kita punya pendapat B, dan tidak ada yang menengahi. Waktu itu nggak ada yang menengahi, kita minta, waktu itu kita mendatangi Menteri Hukum, sempat juga, tapi melalui sidang MK ini, begitu kemarin dipanggil, kesaksian dari pemerintah, dari Presiden itu utusannya dari DJKI, dari DPR juga ada, mereka menerangkan bahwa mereka menerangkan bahwa seharusnya yang membayar itu adalah penyelenggara acara. Itu salah satunya sangat melegakan buat jadi bisa jadi pegangan lah buat penyanyi seluruh Indonesia bahwa memang bukan mereka yang mesti bayar. Yang mesti bayar itu adalah penyelenggara acaranya. Kemarin sempat menyoroti LMKN beberapa waktu lalu. Ya. Sekarang ini prosesnya melihat LMKN apakah udah mulai Ya. terbuka? Oke. Itu apa gimana? Ya, yang saya lihat dari laporan-laporannya sejauh ini memang ada perubahan yang lumayan signifikan ya dari LMKN dan LMK cara kerjanya. Cuman menurut saya masih jauh, masih banyak yang mesti diperbaiki, terutama digitalisasi dan sosialisasi ke penggunanya, ke pengguna restoran, biar mereka nggak kaget dan terutama sih kesadaran untuk membayarkan hak cipta itu tumbuhnya bisa dimulai dari sekarang nih mudah-mudahan dengan sosialisasi yang bagus. Itunya sih masih kurang.